Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Penderita DBD terus meningkat, 1 pasien meninggal dunia. Terpeleset, santri ditemukan tewas di dalam sumur. ...29 rumah yang rusak berada di zona merah pergerakan tanah. Pasca pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten. BPBD Lebak akan mendata rumah warga yang terdampak pergerakan tanah. Hingga saat ini, warga di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga masih merasakan pergerakan tanah. Selain tanah yang labil, pergerakan tanah disebabkan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. BPBD Kabupaten Lebak terus mendata dan memastikan jumlah rumah yang terdampak. Pergerakan tanah di kampung tersebut bukan kali ini saja terjadi. Bahkan lokasi yang sekarang terdampak sudah dipetakan sebagai zona merah daerah pergerakan tanah. Tahun 2019 lalu, beberapa kepala keluarga sudah direlokasi ke tempat yang lebih aman. Namun beberapa warga menolak untuk direlokasi. Ada di Cimarga, itu merupakan masih lanjutan imbas kejadian tahun 2019. Sudah kami telusuri ke lapangan bahwa memang terdapat rumah-rumah yang rusak, yang dulu waktu tahun 2019 itu masih terdampak atau rumahnya tidak apa-apa. Jadi dapat disampaikan kronologisnya pada tahun 2019 itu memang telah terjadi bencana pergerakan tanah, dan itu kita sudah melakukan pendataan, kemudian melakukan sosialisasi, kemudian kita juga sudah mengumpulkan masyarakat baik yang rumahnya rusak maupun yang terdampak. Setiap hari pergerakan tanah terus berlangsung, terutama setelah diguyur hujan. Warga mengaku khawatir dan cemas pergerakan tanah akan mengakibatkan rumah mereka roboh. Terus lila, ngan ke kampung kurman tekieu. Ukur retak doang. Mungkin lila keparahan ieu bumi. Aju nuntut lila doyong tak ayeuna doyong. Mungkin meunang saminggu deui sunduk calangap. Tah. Laju ke aya hujan deui gebrek agung gitunya. Burang putih. Atuh kletek atuh geus coplok ubi itu tembok sep geus lain itu jeblagis gitu bae emak. Jadi paur tak itu sep. Saat itu terdapat 115 rumah warga terdampak. Sebagian sudah direlokasi dan 29 rumah ini masih tetap bertahan dan enggan direlokasi. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Mendekati pemilu pada 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum melakukan simulasi pencoblosan yang diperuntukkan untuk warga. Warga terlihat antusias melakukan simulasi seperti para pemilih lansia turut hadir untuk melakukan simulasi pencoblosan. Meski begitu, saat simulasi pemilih lansia masih terdapat kebingungan. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kendala dan hambatan saat pemilu 14 Februari mendatang, KPU Kota Serang menggelar simulasi pemilihan umum. Simulasi dilaksanakan di Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Warga antusias dan berdatangan untuk ikut simulasi pencoblosan ini. Meski pelaksanaan berjalan lancar, namun sejumlah lansia kebingungan karena surat suara yang terlalu banyak.
Bingung milihnya apa ya gitu. Oh, tapi tadi itu katanya surat suaranya banyak Bu, emang sebelumnya belum? Ada 5 kayaknya ya. Iya. Ya. Itu surat suara, emang sebelumnya surat suara berapa Bu Ibu, setahu Ibu? Kalau nggak salah 3 apa berapa sih ya? 3 ya? Lupa, udah lama ya. Udah lama. Tahun ya. Sementara di Kota Tangerang, simulasi juga dilaksanakan di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang. Meski hanya simulasi, namun kegiatan ini dibuat sama dengan proses pemilu nanti. Dalam simulasi pemilihan dan pemungutan surat suara ini, KPU Kota Tangerang melakukan uji coba dengan aplikasi Sirekap yang dibuat untuk memudahkan kelompok penyelenggara pemungutan surat suara atau KPPS untuk menghitung rekapitulasi hasil pemungutan suara di masing-masing TPS. Simulasi pada hari ini adalah gambaran umum kenyataan nanti pada saat tanggal 14 Februari 2024. Jadi mulai dari dibukanya TPS sampai ditutup, sampai penghitungan, sampai nanti penggunaan Sirekap nyatanya di 14 Februari ya hari ini kita gambarkan di simulasi. Sementara itu, pemilu 14 Februari 2024 nanti ada 5 lembar surat suara yang akan dicoblos, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ariel Maranus, Fajir Munawir, dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Serang dan Tangerang. Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 pada 30 Januari 2024 yang berlangsung di halaman kantor pemilihan umum Kota Cilegon. Guna memantapkan pemilihan umum, KPU Kota Cilegon menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di halaman kantor KPU. Pemilih yang diundang merupakan daftar pemilih tetap, sedangkan jumlah surat suara dan ukurannya disesuaikan dengan pemilu 2024. Hanya dengan perubahan nomor dan nama peserta. Simulasi ini diikuti 269 orang yang terdaftar dalam DPT. Tahlil dari proses pemungutan tadi dibuka jam 7 pelaksanaan pengangkatan sumpah terhadap KPPS, dan setelah itu juga dihadiri oleh saksi dan pengawas pemilu yang dari hal ini dari Kecamatan Cilegon, dari Panwascamnya. Setelah selesai proses pemungutan ini kita tutup jam 1 atau 13.00. Setelah itu selesai istirahat dan persiapan untuk proses penghitungan. Selain itu, di Kabupaten Pandeglang simulasi juga dilaksanakan di lapangan Kecamatan Mandalawangi. Dalam simulasi ini, KPU menyiapkan 272 pemilih tetap. Warga yang memadati TPS sudah antre menunggu panggilan dari petugas KPPS sejak pagi hari. Selain bagian dari sosialisasi pemilu, simulasi ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Simulasi ini kali keduanya digelar dengan tujuan mengukur efektivitas waktu yang dihabiskan selama proses pemungutan suara. Simulasi pertama kami di Kaduhejo itu satu orang mulai dia datang sampai dia pulang itu menghabiskan waktu 5 menit di TPS. Nah, itu dengan durasi yang tanpa antrian ya, antriannya 1, 2, 3 seperti itu saja. Mereka menghabiskan waktu 5 menit. Kemudian kalau diukur gitu dari 5 menit itu rata-rata kan 1 menit untuk satu surat suara. Untuk mengantisipasi cuaca yang tidak menentu saat ini, KPU menginstruksikan untuk segera memindahkan TPS yang dinilai rawan terdampak bencana seperti banjir dan tanah longsor. Ariel Maranus, Rico Alfredo, dan Andre Sopian melaporkan dari Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.